Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Yesus menghendaki agar kita diselamatkan dengan pengantaraannya dan menerima Dia dengan hati yang murni dan tubuh yang suci. Oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus, utusan Allah, meninggalkan rumah ayahnya, melepaskan harta warisannya, dan menjadi miskin dan hina dina. Tetapi Tuhan mempermuliakannya. Semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah Tuhan atas semesta alam. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Santo Fransiskus menjadi miskin dan rendah hati seperti Kristus sendiri. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, dan kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Fransiskus Assisi, pengaku iman. Giovanni Francesco Bernardone lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada 1182. Ayahnya Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya. Sedangkan ibunya Johanna Don Pica, seorang putri bangsawan Picardia, Prancis. Ia dipermandikan dengan nama Giovanni Francesco Bernardone, tetapi kemudian lebih dikenal dengan nama Francesco karena kemahirannya berbahasa Prancis yang diajarkan ibunya. Ayahnya sangat memanjakan dia sehingga ia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada umur 20 tahun, ia bersama teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Dalam pertempuran itu, ia ditangkap dan dipenjara selama setahun hingga jatuh sakit setelah dibebaskan. Pengalaman pahit itu menandai awal hidupnya yang baru. Tidak lama kemudian, ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia mendengar suatu suara keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Fransiskus tertegun sebentar, lalu dengan yakin mengatakan bahwa suara itu adalah suara Yesus sendiri. Segera ia lari ke rumah. Tanpa banyak pikir, dia mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, lalu menjual kain-kain itu. Uang hasil penjualan kain itu diberikan kepada pastor paroki San Damian untuk membiayai perbaikan gereja itu. Akan tetapi, pastor menolak pemberiannya itu. Fransiskus tidak kecut, apalagi sedih hati dengan semua yang terjadi atas dirinya. Ia bahkan dengan bangga berkata, "Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa sungguh-sungguh, Bapa kami yang ada di surga." Dan sejak saat itu, sabda Yesus, "Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin." Menjadi dasar hidupnya yang baru. Sehari-hari ia mengemis sambil berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang-orang miskin dan penderita lapar dengan uang yang diperolehnya setiap hari. Ia sendiri hidup miskin. Kalau ia berbicara tentang nasihat-nasihat Injil, ia menggunakan bahasa lagu-lagu cinta yang populer dan bahasa-bahasa puitis. Ia sendiri rajin menyusun puisi dan selalu membacakannya dengan keras kalau ia berjalan-jalan. Fransiskus akhirnya ditahbiskan menjadi diakon dan mau tetap menjadi seorang diakon sampai mati. Ia tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Lebih dari orang-orang lain, Fransiskus berusaha hidup menyerupai Kristus. Ia menekankan kemiskinan absolut bagi para pengikutnya waktu itu. Sebagai tambahan pada kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, ia menekankan juga penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup.
Setelah beberapa lama berada di Tanah Suci, Fransiskus dipanggil pulang oleh komunitasnya. Selama beberapa tahun, ia berusaha menyempurnakan aturan hidup komunitasnya. Ordo itu digabungkan untuk umat-umat awam yang ingin mengikuti cara hidup dan ajarannya, sambil tetap mengemban tugas sebagai ayah dan ibu keluarga atau tugas-tugas lain di dalam masyarakat. Para anggotanya diwajibkan juga untuk mengikrarkan kaul kemiskinan dan kesucian hidup. Kelompok ini lazim disebut kelompok tertier karena tugas pokok mereka ialah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga dan masyarakat, juga mengikuti cara hidup Fransiskan tanpa menarik diri dari dunia. Pada umur 43 tahun, ketika sedang berdoa di Bukit La Verna, sekonyong-konyong badannya terasa sakit dan muncul di kaki dan tangannya juga lambungnya luka-luka yang sama seperti luka-luka Yesus. Itulah stigmata Fransiskus, karena luka-luka itu tidak pernah hilang sehingga menjadi sumber rasa sakit dan kelemahan tubuhnya. Sejak peristiwa ajaib itu, Fransiskus mulai mengenakan sepatu dan mulai menyembunyikan tangan-tangannya di balik jubahnya. Fransiskus dikagumi orang-orang sejamannya, bahkan hingga kini karena berbagai karunia luar biasa dimilikinya, ia dijuluki sahabat alam semesta. Karena cintanya yang besar dan dalam terhadap alam ciptaan Tuhan, semua ciptaan menggerakkan jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan keagungannya. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengundurkan diri. Sebab di antara saudara-saudaranya seordo terjadilah selisih paham mengenai penghayatan hidup miskin seperti yang dicintai dan dihayatinya sendiri. Pada 3 Oktober 1226, dalam umur 44 tahun, Fransiskus meninggal dunia di Kapela Portiuncula, dan 2 tahun berikutnya ia langsung dinyatakan kudus oleh gereja. Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat hingga kini. Kebesarannya terletak pada 2 hal berikut: kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ketika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, Fransiskus menunjukkan kembali kekayaan iman Kristen yang menghayati sungguh-sungguh nasihat dan cita-cita Injil yang asli, yaitu kerendahan hati, kemiskinan, dan cinta. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Fransiskus Assisi. Semoga Tuhan memberkati. Bacaan pertama. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Telah
pohon anggur dari Mesir. Kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogoti-nya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Bacaan kedua. Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya
kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Bacaan Injil. Kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke luar negeri. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini renungan tentang buah kerajaan Allah. Konon, anak hari ini adalah harapan hari esok. Tidak ada yang baru atau mendalam tentang itu. Ketika kita semua tahu bahwa masa depan adalah milik anak-anak dan remaja saat ini. Bagi kita yang memiliki anak, apa yang akan kita katakan tentang mereka? Umpan balik umum dari orang tua akan memberitahu kita akan hal ini. Anak-anak bisa menjadi kegembiraan, tetapi terkadang mereka bisa menjadi menyusahkan. Mereka bisa menjadi kegembiraan terutama ketika mereka kembali dari sekolah dan mereka memberitahu kita apa yang telah mereka pelajari, dan kemudian mereka menanyakan semua pertanyaan yang lucu-lucu. Dan ketika kita mencoba mengajari mereka sesuatu, mereka dapat menemukan sesuatu juga yang lain. Contohnya, seorang ayah sedang mencoba untuk mengajari putranya yang masih kecil tentang kejahatan alkohol. Dia memasukkan satu cacing ke dalam segelas air dan cacing lainnya ke dalam segelas whisky. Cacing di air hidup, sedangkan yang di whisky meringkuk dan mati. Jadi, sang ayah bertanya kepada putranya, "Sekarang apa yang ditunjukkan oleh hal itu?" Dan anak laki-laki itu menjawab, "Itu menunjukkan bahwa jika kamu minum whisky, kamu tidak akan mendapat cacing." Dan anak-anak bisa menyebalkan karena dengan masing-masing memiliki kamar sendiri, mereka akan menutup pintu dan kita tidak tahu apakah mereka ada di dalam atau tidak. Bahkan mengetuk pintu mungkin tidak mendapat tanggapan apapun.
Tetapi untuk mengetahuinya, kita hanya perlu mematikan wifi dan mereka akan muncul secara tiba-tiba. Tapi itu tidak menyakitkan seperti nyanyian kebun anggur pada bacaan yang pertama. Nabi Yesaya menyanyikan lagu tentang cinta seorang pria terhadap kebun anggurnya. Tapi ini bukan hanya tentang kecintaan seorang pria terhadap kebun anggurnya dan buah anggur asam yang dihasilkannya. Itu menyerukan bagi penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda untuk memandang diri mereka sendiri sebagai umat Allah dan jenis buah apa yang mereka hasilkan. Dan jika mereka masih bertanya-tanya apa artinya semua itu, ayat terakhir dari bacaan pertama mengatakan bahwasannya, ya, kebun anggur Tuhan semesta alam adalah Bani Israel dan orang-orang Yehuda yang memilih tanaman. Dia mengharapkan keadilan tetapi menemukan pertumpahan darah, integritas tetapi hanya teriakan kesedihan. Bacaan pertama mengungkapkan rasa sakit dan rasa sakit hati Tuhan atas umatnya. Jika itu adalah kisah yang menyedihkan, maka perumpamaan Injil adalah kisah yang agak kejam. Ini juga tentang kebun anggur, tetapi ini adalah kebun anggur yang berlumuran darah. Karena penyewa yang jahat dan jahat menganiaya dan bahkan membunuh para hamba pemilik tanah, bahkan putra pemilik tanah. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada para imam kepala dan tua-tua orang-orang. Jika mereka tidak mendapatkannya, Yesus mengatakan langsung kepada mereka bahwasannya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Baik dalam bacaan pertama dan perumpamaan Injil, Tuhan mengharapkan keadilan dan integritas dari umatnya. Tetapi yang dia dapatkan adalah tangisan kesusahan dan pertumpahan darah. Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban atas berkat-berkat yang dia berikan kepada umatnya. Dan setelah banyak peringatan dan dalam masa perhitungan, ketika alih-alih menemukan keadilan dan integritas, dia malah mendapatkan tangisan kesusahan dan pertumpahan darah. Maka Tuhan akan menghukum. Dia akan membalikkan tangannya melawan umatnya meskipun dia tidak akan memalingkan hatinya dari mereka. Kita adalah umat Tuhan, anak-anaknya. Karena itu dia mengharapkan dari kita keadilan dan integritas. Dia mengharapkan dari kita pertanggungjawaban. Tapi itu juga yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kita mengharapkan keadilan dan integritas dari mereka, dan kita mengharapkan dari mereka akuntabilitas nilai dan prinsip yang telah diajarkan kepada mereka. Kita harus mengajari mereka dan memperbaikinya ketika mereka salah, sama seperti Tuhan akan mengoreksi kita ketika kita berbuat kesalahan. Bulan Oktober disebut bulan Rosario dan panggilannya adalah berdoa Rosario. Krisis spiritual yang dihadapi gereja adalah bahwa keluarga tidak berdoa Rosario, apalagi sama sekali tidak berdoa. Kita memiliki tugas untuk menjadi teladan dalam berdoa dan berdoa Rosario bersama keluarga di rumah. Ini adalah tugas yang akan kita pertanggungjawabkan. Anak-anak kita adalah sumber daya gereja yang paling berharga dan harapan terbaiknya untuk masa depan. Kita harus mengajari mereka untuk berdoa dan menjadi teladan doa bagi mereka, sehingga mereka akan menunjukkan kepada dunia apa itu keadilan dan integritas untuk menghentikan kesusahan dan pertumpahan darah yang kita lihat sekarang. Jika kita berpikir bahwa dua anak-anak tidak berarti banyak menurut standar duniawi, maka Mazmur 8 mengatakan ini kepada kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Itulah kekuatan yang dimiliki anak-anak, dan semoga mereka selalu memiliki kekuatan itu saat mereka tumbuh di masa depan. Kekuatan itu mengalir dari doa, dan kita marilah berdoa dan mereka akan mengikutinya. Semoga Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.